Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia SMK dimanapun berada. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat bukan? Para pendidik, para orang tua, para siswa, para pelajar, mahasiswa dimanapun Anda, kita semua harus bersabar ya. Kita harus bersabar menjalani kehidupan di era new normal, karena kita masih berada pada posisi pandemi corona saat ini. Bagi Anda yang belum kebagian, ini mumpung gratis guys, klik subscribe, like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk semua. Lanjut bagikan kepada kawan-kawan Anda dimanapun berada lewat media sosial. Pada video kali ini saya akan tunjukkan secara runut, secara lengkap bagaimana guru pengajar mengelola kelas maya melalui Google Classroom, dan bagaimana para peserta didik siswa semuanya mengikuti pembelajaran melalui Google Classroom. Baik, bagi sekolah-sekolah yang menerapkan Google Classroom sebagai platform media pembelajaran daringnya, jika diibaratkan ini adalah sebuah sekolah, maka di dalamnya ini ada ruang-ruang kelas, dan bagi siswa sebagai peserta didik itu berada di dalam kelas-kelas ini, di mana Anda mesti mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun semuanya ini ada di dunia maya guys, jadi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita samakan dengan proses di dunia nyata. Baik, sebagai guru, sebagai pendidik, bagaimana membuat kelas-kelas ini sudah dijelaskan di dalam tutorial sebelumnya. Juga bagi siswa bagaimana memasuki kelas-kelas ini juga perhatikan pada video tutorial-tutorial sebelumnya. Baik, lanjut. Ketika berada di kelas maya sebagai guru juga sebagai siswa, yang pertama dilakukan adalah masuk ke kelasnya. Sini ada di halaman forum. Jadi di halaman forum ini coba perhatikan, di sini adalah segala aktivitas yang berada di kelas itu akan kelihatan di sini guys. Jadi apapun bentuknya, apakah itu materi pembelajaran, ujian, sapaan dan seterusnya, itu akan kelihatan di halaman forum yang paling depan ini. Nah, sebagai guru dan juga sebagai siswa bisa berinteraksi di halaman ini guys. Sebagai contoh di sini, tadi seorang guru begitu masuk ke ruang maya ini menyapa siswanya dengan sapaan, "Assalamualaikum semuanya, gimana kabar kalian? Ibu berharap kalian selalu sehat dan sehat, tetap belajar di rumah." Dan ini siswanya langsung bisa berkomentar, siswa langsung bisa merespon apa sapaan guru ini tadi. Perhatikan di kelas maya itu guys, itu tidak dibatasi oleh waktu. Jadi kelas maya di dunia maya itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka kapanpun kita bisa melakukan proses interaksi dan pembelajaran dengan siswa. Namun sekolah juga bisa membuat penjadwalan dan seterusnya. Ini perhatikan bahwa pukul 05.21 ini seorang guru menyapa siswanya, seakan-akan ini guru masuk ke ruang kelas dan siswa memberikan komentar. Jadi jangan lupa adik-adik para pelajar berinteraksi dengan Bapak Ibu gurunya melalui dunia maya ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, Anda harus merespon. Dan ketika kalian merespon seperti ini adalah juga sudah merupakan pembelajaran bagi kalian, yaitu pembelajaran berkomunikasi melalui media online. Nah, kita bisa berinteraksi di halaman forum paling depan ini antara guru dan siswa. Kemudian berikutnya, apa yang dilakukan oleh guru ketika masuk ke kelas ini? Setelah melakukan sapa menyapa bersama siswa begini, memastikan melihat siapa saja yang berada di ruang kelas ini. Nah, ini melalui menu anggota, seorang guru bisa memastikan siswa-siswa yang berada di kelas ini. Bagaimana siswa masuk ke kelas ini, bagaimana guru mengundang siswa untuk masuk ke kelas ini sudah diberikan di tutorial sebelumnya. Oke, lanjut. Setelah guru mengetahui semua anggota yang ada di kelas ini, maka berikutnya guru akan mengecek kehadiran. Nah, apabila guru membuat daftar hadir, silakan klik tugas kelas. Dan perhatikan di menu tugas kelas ini sedikit berbeda dengan yang ada di menu forum tadi guys. Kalau di sini di tugas kelas ini semuanya sudah tertata dengan rapi, apalagi kemudian nanti apabila guru membuat topik-topik, jadi ini guru membuat topik sudah mengelompokkan ini guru sudah mengelompokkan menurut apa yang seharusnya oleh guru. Nah, ini satu contoh di sini kelas seorang guru ini ada
kelompok presensi, kemudian ada kelompok kuis berhadiah, ini ada life skill, ini ada materi pembelajaran, ini ada tugas, kemudian ini ada ulangan. Jadi ini adalah topik-topik atau kelompok-kelompok yang dibuat oleh guru di dalam kelas ini, guys. Bagaimana membuat daftar hadir? Cukup simpel aja. Kalau Cak Syukur di sini klik buat, gunakan pertanyaan. Ini saya buat contohnya, misalnya daftar hadir tanggal 4 Agustus 2020. Nah, seperti ini, guys. Kemudian di sini saya coba gunakan pilihan ganda. Bikin aja di sini hadir, cukup satu saja, guys. Toh nanti siswa bisa memberikan respon. Nah, ini kita batas waktu. Jadi kalau memang dijadwalkan oleh sekolah, kita kasih batas waktu siswa hadir jam berapa paling lambat. Jadi saya buat di sini tanggal 4, kehadirannya pukul 12.00. Jadi saya berikan waktu batas akhir. Kemudian ini karena ini kehadiran, jadi saya taruh di topik, saya taruh di presensi. Jadi saya taruh di kelompok presensi. Selanjutnya saya setting di sini. Nah, ini nilai apabila karena ini kehadiran jadi tidak perlu saya nilai, maka poin ini saya klik tidak dinilai. Oke, kepada siapa? Kepada semua siswa di kelas ini. Selesai saya tanyakan. Gini aja, guys. Jadi membuat daftar hadir itu cukup gini saja, nggak usah ndaki-ndaki, guys. Oke, ada di sini, kita lihat nanti dalam waktu beberapa menit aja siswa ini sudah akan merespon. Loh ya kan, bukan sulap, bukan sihir. Dalam waktu beberapa detik saja siswa saya sudah ada 11 orang ini yang merespon dan menyatakan hadir di kelas ini secara maya. Siapa aja yang sudah hadir, saya coba klik. Nah, ada 11 orang ini sudah hadir. Nah, ini perhatikan bahwa memang kelas maya itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, guys. Jadi jam berapa saja siswa bisa klik sesuai dengan komitmen masing-masing. Baik, setelah membuat daftar hadir, kita lanjutkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan oleh guru berikutnya. Nah, ini terserah guru, Bapak Ibu sekalian. Di dalam tugas kelas ini ada banyak sekali fasilitas, coba kita perhatikan. Nah, kalau tugas ini kita bisa memberikan atau menerapkan portofolio kepada siswa, kepada para peserta didik. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memberikan penugasan di sini kepada siswa apapun bentuknya, dan kemudian nanti responnya siswa bisa mengirimkan tugas-tugas itu melalui teks, gambar maupun dan lain-lain, dan ini juga bisa dinilai oleh guru aktivitasnya. Kemudian kalau tugas kuis ini guru memberikan ulangan, satu contoh ulangan atau tes, dan ini bentuknya nanti bisa pilihan ganda, bisa esai, dan bisa bentuk yang lain. Kemudian kalau pertanyaan ini nanti masing-masing siswa, guru dan siswa bisa berinteraksi. Jadi guru bisa memberikan pertanyaan atau menyuguhkan sesuatu pada siswa. Kemudian siswa akan saling merespon di antara siswa masing-masing dan seterusnya. Jadi kalau untuk forum diskusi nanti kita bisa gunakan menu pertanyaan. Satu contoh di sini saya akan buka forum diskusi di sini kepada siswa, cukup ringan saja. Nah, ini satu contoh saya membuat pertanyaan, bagaimana menurut kalian kegiatan pembelajaran secara daring yang sudah Anda ikuti selama ini? Kemudian saya berikan petunjuk di sini, berikan pendapat Anda dan masing-masing siswa dapat menyanggah atau menguatkan pendapat siswa lain. Ini tipenya adalah jawaban singkat. Dan kepada siapa? Kepada semua kelas yang ada di pada siswa yang ada di kelas ini. Kemudian poin di sini saya berikan aja nilai 100, ini enggak masalah. Jadi saya ingin setiap aktivitas nanti akan saya berikan penilaian terhadap siswa, siapa siswa yang aktif. Kemudian target waktu saya tidak batasi waktunya, kapan saja silakan nanti siswa memberikan pendapat dan berdiskusi di sini. Kemudian topiknya ini saya taruh di topik tentang kuis berhadiah. Kemudian ini ada checklist, siswa dapat membalas jawaban siswa lain, siswa dapat mengedit jawabannya. Nah, ini saya klik aja deh supaya siswa nanti punya kebebasan apabila dia bisa mengomentari jawaban siswa yang lain dan seterusnya. Kemudian siswa dapat mengedit jawabannya apabila kemudian ingin memperbaiki jawabannya itu. Jadi ini saya klik, kemudian saya tanyakan. Ini sudah menjadi
forum diskusi di dalam kelas yang sudah kita buat secara maya. Nah, kalau nggak percaya nanti kita coba lihat nanti bagaimana respon siswa dalam beberapa menit saja. Siswa di dalam ruang kelas saya ini akan berinteraksi, guys. Baik, selanjutnya saya coba lihat bagaimana interaksi siswa dengan satu topik bahasan diskusi tadi. Saya coba buka ini, klik yang tadi. Nah, ini sudah ada 25 orang yang memberikan komentar yang sudah berinteraksi di dalam kelas dengan topik diskusi yang tadi sudah saya buat. Siapa saja yang sudah memberikan respon di sini, saya coba klik ini 25 orang. Nah, ini sudah luar biasa ini Bapak Ibu sekalian, respon daripada siswa ini saya coba kalau kita baca. Menurut saya atas topik diskusi yang saya buat ini, bagaimana menurut kalian kegiatan pembelajaran secara daring yang sudah Anda ikuti selama ini? Nah, ini pendapatnya si teman siswa ini, Abdurrahman ini memberikan pendapat. Menurut saya pribadi kegiatan pembelajaran daring kurang efektif, kendalanya saat pembelajaran di kuota internet. Nah, ini coba ada lagi, ini cukup memuaskan. Ada lagi siswa yang menjawab, meskipun tidak efisien kita harus tetap belajar. Ada siswa lagi yang memberikan komentar, ini luar biasa. Si Cindy ini, pendapat saya mengenai pembelajaran daring selama COVID-19 adalah pembelajaran daring bisa menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski demikian, orang-orang belum terbiasa dengan sistem seperti ini. Jadi banyak orang yang mengalami culture lag. Nah, ini luar biasa ini siswa ini pendapatnya. Keluh kesahnya sulit mencerna materi karena tidak adanya tatap muka secara langsung, koneksi internet seringkali terjadi kendala, tidak berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Nah, ini luar biasa guys, ini pendapatnya para siswa. Jadi ringan saja guys. Ini kalau kemudian kita beri penghargaan kepada siswa atas aktivitasnya, ya kita tinggal memberikan penilaian aja di sini guys. Ini satu-satu kita bisa memberikan penilaian. Bagaimana kita memberikan cara kita memberikan penilaian sudah ada di dalam modul sebelumnya. Coba nih. Apabila pendapatnya bagus kita beri nilai 100 misalnya. Apabila pendapatnya kurang bagus, ini coba si Ajeng ini pendapatnya seperti apa. Oh, meskipun tidak efisien harus tetap belajar misalnya, kita beri penilaian semacam ini. Baik, kita lanjutkan guys. Tadi menyapa siswa di dalam forum sudah kita buat. Ini contohnya memberikan sapaan kepada siswa di dalam forum secara ringan. Kemudian tadi sudah kita buat bagaimana kita daftar hadir. Jadi kita setelah menyapa kita buat daftar hadir siswa. Kemudian berikutnya tadi kita juga sudah buat diskusi kelas. Jadi setelah daftar hadir kita buat, kemudian kita buat diskusi kelas dengan menggunakan pertanyaan. Nah, ini tadi sudah kita buat diskusi kelasnya, sudah ada siswa yang aktif. Selanjutnya bagaimana kalau kita membuat materi atau kita akan menyajikan materi pembelajaran kita sesuai dengan kompetensi dasar yang harus kita ajarkan di Google Classroom. Bagaimana kita gunakan di menu tugas kelas, kemudian klik buat, di bawah pilih menu materi, klik. Nah, demikian guys. Beri judul materinya guys. Materi satu contoh di sini saya akan membuat sesuai dengan KD saya. Misalnya seperti ini guys. Judul KD-nya adalah tugas-tugas front office di hotel. Kemudian saya berikan deskripsi. Assalamualaikum para siswa sekalian. Materi pembelajaran kali ini adalah tentang tugas-tugas front office di hotel. Silahkan kalian membuka link berikut, baca, pahami tentang tugas-tugas front office di hotel. Nah, ini rahasianya guys. Bapak Ibu sekalian, para pendidik dimanapun berada, bahwa kalau materi-materi semacam ini di internet kita sudah bisa mendapatkan banyak sekali. Kita coba sekarang. Saya lihat di sini, saya tuliskan di Google tugas-tugas front office hotel. Nah, saya tuliskan begini, maka akan keluar materi-materi pembelajaran ini sudah. Nah, ini coba saya lihat, klik. Nah, front office di perusahaan, saya coba lihat, buka. Nah, ini rahasianya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu para pendidik belum membuat materi pembelajaran sendiri, maka cari aja di Google, itu sudah akan banyak sekali literatur yang bisa dimanfaatkan. Bukankah bahwa pembelajaran sekarang ini bahwa
sumber belajar itu bisa berasal dari mana-mana. Nah ini contohnya guys, ini contohnya tugas Chronovis Hotel. Ini siswa sudah bisa membaca di sini apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah ini kita copy aja linknya, ini rahasianya. Kalau kita menginginkan siswa kita untuk membaca literatur ini, kita copy aja linknya guys. Kita klik di sini di bagian atas, copy, pastekan di sini guys. Jadi bisa pastekan di materi pembelajaran ini di Google Classroom-nya. Nah kita pastekan di sini, paste begini, maka nanti akan bisa dibaca oleh anak-anak. Bisa linknya ini akan bisa diklik oleh anak-anak. Atau kalau nggak di sini ya kita akan bisa tambahkan di sini juga bisa, tambahkan kemudian link. Nah kita pastekan di sini juga bisa guys. Nah begini, tambahkan link begini juga bisa. Jadi link materi terhadap website yang tadi sudah kita cari itu nanti akan terbuka di Google Classroom-nya. Kita coba begini. Nah ini link daripada website ini sudah kita tempelkan di Google Classroom untuk bisa dibaca siswa. Jadi ada beberapa macam cara. Kita pastekan di kolom deskripsi bisa, kita tambahkan sebagai link di sini juga bisa. Nah berikutnya guys, berikutnya ini kita perhatikan pembelajaran ini, materi ini kita tujukan kepada kelas mana. Ini kita tinggal klik aja. Kalau kita punya banyak kelas, nanti kita akan klik aja, centang aja kelas-kelas mana yang materi ini kita berikan kepada kelas yang mana. Kemudian siswanya kepada siapa? Semua siswa ya, kita klik semua siswa. Kalau hanya beberapa siswa ya kita klik beberapa siswa saja. Tapi biasanya paling banyak ya materi pembelajaran untuk semua siswa. Kemudian topiknya, ini kalau kita sudah punya topik tadi kita kelompokkan di mana? Saya kelompokkan di materi pembelajaran karena tadi sudah saya buat topiknya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian juga para siswa, bahwa pembelajaran di Maya ini tidak hanya secara langsung begini kita lakukan, tetapi kita juga bisa jadwalkan kapan saja. Nah kalau kita ingin jadwalkan, jadi penyajian materi pembelajaran ini akan kita tunda yang akan datang, kapan saja kita bisa jadwalkan. Di sini kita klik jadwalkan. Nah kita tinggal tunjuk tanggalnya kapan materi pembelajaran ini dapat dibuka di Google Classroom. Nah misalnya jadwalkan besok, misalnya jam 07.00. Nah ini jadi materi ini saya jadwalkan di hari berikutnya. Tapi kalau kita nggak mau menjadwalkan, kita langsung tampilkan saat ini juga ya, kita nggak perlu lagi jadwalkan di sini guys. Jadi kita langsung posting saja sudah pembelajaran ini. Coba langsung saya posting aja, posting. Ini adalah enaknya pembelajaran secara daring guys. Jadi kapan saja, di mana saja kita bisa mengikuti proses pembelajaran. Nah kita lihat materi pembelajaran ada di sini nih. Nah ada di sini sudah nongol di topik materi pembelajaran. Kalau kita klik isinya seperti apa, nah ini sudah linknya tadi kita buat. Jadi nanti siswa kita yang membaca nanti bisa ngeklik link ini atau ngeklik link yang tadi sudah kita buat linknya. Selanjutnya bagaimana jika saya sebagai pengajar juga ingin agar siswa saya yang lagi mempelajari tentang topik tugas-tugas Chronovis di hotel tadi, siswa saya juga menyimak tayangan video. Nah ini rahasianya juga Bapak Ibu sekalian. Yang bagus memang Bapak Ibu para pendidik itu memproduksi sendiri konten-konten pembelajaran dalam bentuk video. Bagaimana memproduksi konten-konten pembelajaran dalam bentuk video? Simak tutorial saya di video yang lain ya. Nah namun apabila Bapak Ibu belum memiliki atau belum memproduksi sendiri, ini rahasianya, lihat saja atau cari saja materi pembelajaran sesuai dengan topik itu di YouTube. Saya kira pasti banyak sekali konten-konten pembelajaran di sana. Tugas-tugas Chronovis Hotel. Nah, saya ketikkan gini di YouTube, maka akan keluar sudah materi-materi pembelajaran untuk konten-konten dalam bentuk video. Nah, saya tinggal pilih aja misalnya yang mana yang mau saya includekan di dalam materi pembelajaran saya tadi. Kaitannya dengan Chronovis. Nah ini kaitannya dengan Chronovis. Saya coba klik ini, kemudian saya kira ini nggak ada salahnya Bapak Ibu, karena kita tetap menautkan linknya. Jadi saya tinggal copy linknya, ini saya salin link channelnya, salin, kemudian saya pastekan di materi tadi. Lihat materi, saya coba lihat materi, saya edit coba materi ini, saya tambahkan di sini guys. Jadi saya tambahkan di sini agar siswa selain
saya edit agar siswa selain membaca literatur dalam bentuk teks tadi, siswa juga bisa menonton video. Nah, ini saya tambahkan link YouTube, kemudian link YouTube-nya tadi, channelnya saya pastekan di sini guys. Kemudian coba cari dulu. Nah, sudah dapat materi yang ada di YouTube. Nggak tahu ini channelnya siapa saja, yang penting kita tidak mendownload ini kemudian kita sajikan, siarkan ulang, tidak akan melanggar. Kita klik tambahkan saja. Nah, sudah. Jadi di materi pembelajaran ini, selain siswa saya suruh baca literatur dalam bentuk teks yang ada di website ini, tidak tahu websitenya siapa saja, nggak masalah, yang penting kita tetap melihat di website tersebut. Kemudian siswa kita juga minta untuk menonton tayangan yang ada di video ini, entah channelnya siapa saja, saya kira juga tidak akan melanggar karena tetap menonton di YouTube-nya. Kita tinggal simpan saja. Nah, cukup mudah bukan membuat materi pembelajaran di Google Classroom. Demikian guys, cara bijak kita melaksanakan proses pembelajaran secara daring dengan menggunakan platform Google Classroom. Biar nggak panjang-panjang videonya guys, tentang bagaimana nanti mengevaluasi hasil pembelajaran atau bagaimana membuat tes atau quiz, simak di video berikutnya nanti guys.